Ya pemirsa, masih bersama kami di Cerita Wanita dan masih ngobrol-ngobrol sama Mbak Arsety Bilpina. Masya Allah. Terkait latar belakang keluarga, kehidupan jauh sebelum jadi model. Siapa sih yang kemudian menjadi panutan Mbak Arsety sendiri? Iya, keluargaku itu keluarga yang sangat taat, penuh aturan gitu. Artinya kita sebagai anak perempuan dulu waktu masih kecil ya sama ayah itu paling nggak boleh tuh yang namanya perempuan keluar rumah. Ada panggung tuh aku di atas panggung untuk nyanyi tuh nggak boleh. Kita pada saat keluar rumah ada anak laki-laki datang tuh nggak boleh. Terus aku sampai sekarang nggak bisa berenang karena sama ayahku nggak boleh. Bayang nggak sih? Nggak boleh kan pakai Sekaku itu dulu kalau dulu. Kakunya luar biasa. Tapi Masya Allah justru di situ nikmatnya ya. Artinya pada saat kita ada di dalam dunia entertainment, aturan-aturan itu membuat kita menjadi, oh ternyata saya sebagai perempuan harus punya aturan. Sehingga itu membuat kita bisa membatasi diri kita gitu ya. Jadi kita nggak maksudnya gini, nggak akhirnya jadi blank gitu ya. Tapi kita taat dengan aturan-aturan yang sudah dibentuk oleh orang tua kita. Ketegasan, kedisiplinan, kemandirian itu kan dibuat. Dan yang pasti ayahku itu dari kecil mengajarkan bahwa perempuan itu harus masak gitu. Jadi memang dari dulu kerjaan kita aku ya masak segala macam. Padahal masih SD ya waktu itu. Terus padahal ada mbak gitu, di rumah tuh ada mbak. Tapi ya memang harus kita perempuan yang melakukan itu. Justru sekarang itu merasakan, wah ternyata kedisiplinan yang dididik oleh orang tua kita yang bahasa kolot itu ternyata sangat banyak manfaatnya pada saat kita sekarang sudah dewasa seperti ini. Jadi aturan-aturan itu sekarang aku berikan kepada anak-anakku juga gitu loh, khususnya gendis. Bahwa sebagai perempuan kita harus punya aturan dan kita juga harus bisa mandiri, kita harus mampu. Tapi kembali lagi kodrat kita sebagai perempuan yang kita prioritaskan. Tapi jangan salah loh, perempuan itu ada batasan. Artinya pada saat usia 33 dia atau 35 dia kawin, dia harus cepat punya anak. Oke, Mbak Arsety kan itu ya. Itu aturan loh. Aturan ya, baik-baik. Aturan. Mbak Arsety, sosok ayah begitu memberikan salah satu, jadi kayak rem-rem begitu ya. Sosok ibu sendiri menurut Mbak Arsety seperti apa? Masya Allah itu ya, pada saat aku umur 7 tahun ayah meninggal, kemudian sosok ibu yang hadir gitu ya. Ibu ini yang tadinya sangat ibu yang istilah kasarnya suami masak, suami makan tuh ditemenin, suami mau ini dia yang ladenin gitu. Pada saat ayah nggak ada, mau nggak mau dia menjadi ayah dan menjadi ibu. Sehingga dengan ada dua fungsi itu yang dia buat, dia punya aturan yang sangat ketat lagi untuk kita gitu loh. Karena dia bagaimanapun menjalankan usaha yang sudah dijalankan ayah ya, yang selama ini dia adalah sebagai ibu rumah tangga, tapi dia harus berperan itu sampai sekarang Masya Allah dia nggak menikah ya. Tapi buat aku ibuku tuh luar biasa. Dan sekarang figur beliau adalah figur yang Masya Allah yang jadi panutan bagi aku, bagi anak-anak gitu ya. Karena bagaimanapun nenek sekarang manggilnya nenek. Nenek itu sekarang adanya cuma di sejadah aja. Jadi setiap kalau aku ada apapun, ibu doain Zeti. Jadi dia waktunya sekarang hanya di rumah gitu, nggak kegiatan lain. Jadi dia bisa menempatkan diri bahwa dulu dia perempuan yang sibuk, sekarang dia tahu bahwa dia adalah jimat bagi kita. Gitu. Jadi apa-apa sekarang mintanya ke beliau. Masya Allah. Baik. Sosok ibu sendiri, ada nggak sih pengalaman antara Mbak Zeti dan juga ibu yang paling membuat merasa seperti ingin ya membahagiakan orang tua dan sebagainya? Masya Allah. Pastinya prioritas anak kan seperti itu ya. Tapi yang pasti ibuku tuh keras banget. Jadi pada saat aku hamil anak pertama dengan usia kandungan 10,5 bulan gitu ya, dengan kandungan yang sudah besar sekali, berat badanku naik 35 kilo, yang harusnya pada saat proses persalinan itu kan dokter mengatakan ambil sesar. Tapi ibuku tuh ibu yang sangat basic. Dia membahasakan bahwa, nak, walaupun udah 10,5 bulan kandungan kamu, tapi Allah punya jalan lahir. Jadi jangan pernah kamu berputus asa untuk ini harus sesar. Jadi tetap aku nikmati proses sakitnya itu 3 hari 3 malam. Alhamdulillah akhirnya lahir juga anak secara normal. Artinya ibu tuh membahasakan ke aku bahwa segala sesuatu kalau memang kita jalannya di jalan Allah, semua akan dipermudah Allah. Jadi jangan langsung patah semangat gitu. Itulah beliau. Jadi cukup memberikan semangat. Bukan ya pada saat cukup itu. Ya, saya kan sangat. Dan dia itu tidak pernah membahasakan segala sesuatu itu mudah, tapi membahasakan bahwa kita bisa dan kita mampu kalau kita selalu meminta kepada Allah. Baik. Simpel ya. Saya pernah dapat ada informasi nih, langsung gitu ada informasi nih. Katanya waktu hamil pernah digerebek tasnya ada sapu, ada gunting. Oh, Masya Allah. Iya dulu itu terlalu basic ya, terlalu sampai lahir aja mesti nunggu benar-benar apa tradisi dari keluarga ya, dari apa bawa gunting, bawa peniti, suku tertentu, bener-bener itu takut katanya kena apa ya bahasa Jawa apa sih Seng?
kena sapo ya, ada makhluk halus gitu ya nempelin ya. Aku sih ngikutin aja deh bahasanya orang tua gitu. Dipakai ditaruh di bajunya anak gitu ya. Aku penitiin padahal kita udah model gitu ya. Waduh, pas buka baju anaknya kok ada peniti gitu. Ada jelangga apa bahasanya aku lupa deh. Itu loh yang karena menghormatin orang tua aja ya. Betul. Iya, karena sempat ini Mbak Zety waktu hamil tuh katanya ada bau gunting. Oh iya, bisa tanya gitu. Masya Allah, makan daun katuk selalu gitu ya, karena bahasanya biar air susunya ngalir gitu ya. Baik. Kenapa terjun ke dunia politik? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa ya gitu ya, karena memang dari seorang model ya, dunianya adalah entertainment, menghibur, yang biasanya kita ada di depan panggung gitu ya, sekarang kembali menjadi pelayan masyarakat gitu ya, kita harus ada di belakang. Tapi ternyata nikmatnya setelah ada di belakang panggung, kita terjun menjadi bagian dalam keberadaan kita di masyarakat itu karena fasenya itu sudah berubah, mungkin dengan usia, dengan tanggung jawab sebagai seorang ibu, perannya bukan di depan lagi tapi di belakang. Itu sesuatu yang memang Bismillah ya Allah, mudah-mudahan saya bisa terus menjalankan amanah ini. Menikmati, bersyukur. Bismillah, sangat bersyukur. Gitu. Dukungan dari suami dan keluarga besar? Masya Allah, karena mereka melihat bahwa ibunya ini adalah perempuan yang harus punya kegiatan ya. Justru dengan adanya kegiatan gitu, amanah sebagai seorang istri, amanah sebagai seorang ibu tuh kita manfaatkan sekali. Justru dengan kita diberikan kesempatan untuk memiliki aktivitas di luar, membuat kita tuh semakin artinya prioritasnya adalah ibu. Jadi nggak boleh ngeluh gitu loh. Justru semakin dinikmatin karena keberadaan kita di luar disupport. Masa ya tanggung jawab di internal kita tinggalkan gitu ya. Mbak Zety, waktu awal-awal tadi tertarik di dunia politik, menyenangi perannya sekarang sudah cukup enjoy begitu ya. Bismillah. Yang benar-benar berjasa dalam membuat Mbak Zety bisa seperti sekarang ini? Semua keluarga, anak-anak, suami, teman-teman, lingkungan gitu ya. Ketumku Gus Muhaimin gitu ya, yang beliau memberikan panggung, kesempatan untuk aku menjadi bagian dalam pelayan masyarakat di Partai Kebangkitan Bangsa gitu ya. Artinya semua elemen, semua yang ada di lingkungan aku sehingga keberadaan aku saat sekarang ini yang sangat berperanan penting buat aku. Baik. Setelah ini punya mimpi untuk menjadi apa lagi? Ya, Bismillah ya, mimpinya adalah bisa mendampingi anak-anak terus, mengajarkan mereka, memberikan ilmu ke mereka agar mereka bisa menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bermanfaat gitu ya. Karena saat sekarang bahasanya adalah seorang ibu tidak akan sukses jika dia tidak melihat anak-anaknya menjadi orang yang sukses. Artinya boleh dibahasakan saya mengucapkan terima kasih kepada ibuku karena aku bisa melahirkan anak-anak. Saat sekarang pastinya saya harus melahirkan anak-anak juga yang bisa mereka bermanfaat dan keberadaan mereka ada untuk masyarakat gitu. Mbak Zety, siapa sih yang paling menjadi peran atau memberikan peran terbesar sampai Mbak Zety bisa sampai terjun di dunia politik sampai saat ini? Banyak ya, boleh dikatakan dari keluarga, terus dari tim, dan yang pasti sih terima kasih untuk Gus Muhaimin ya, ketumku ya. Beliau memberikan panggung, memberikan kesempatan untuk aku gitu loh, menjadi pelayan masyarakat untuk saat sekarang. Jadi amanah ini amanah yang berat banget buat aku kalau boleh dikatakan gitu loh. Karena banyak yang berharap dengan amanah ini sehingga insya Allah kita akan betul-betul komitmen menjalankan semuanya. Baik, tadi berbicara tentang sedikit dunia modeling, Mbak Zety katanya udah lama ya di brand ini Mas Kursen Karsa ini. Mas Kursen. Aku gadis kayaknya ya, dari sebelum punya anak gitu ya, dari aktif-aktifnya model ya sama Mas Kursen. Baik, nanti saya dikenalin, tapi sebelum itu kita jeda dulu ya. Oke. Kemana-mana pemirsa tetap bersama kami di Cerita Wanita.